Setiap hari, manusia tak lepas dari aktivitas yang berhubungan dengan pemakaian air, baik di toilet ataupun kamar mandi. Aktivitas tersebut menghasilkan kotoran, entah itu tinja atau air kotor bekas kita mandi dan cuci-cuci. Kotoran ini bisa juga kita sebut sebagai air limbah domestik. Kita punya toilet. Niatnya pasti supaya hidup kita bersih dan sehat. Tapi, kebanyakan dari kita sudah merasakan cukup puas dengan toilet yang bersih dan wangi. Pertanyaannya, yakin toilet di rumah kita yang bersih dan wangi itu nggak mencemari lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan kita sendiri? Air limbah rumah tangga yang beraneka ragam sering sekali dibuang dan dialirkan langsung ke sungai yang berakibat terjadinya pencemaran air yang luar biasa. Bila pencemaran ini tak segera ditangani dengan baik, bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Hari ini saya sudah bersama Profesor Dr. Djoko Hartono. Sebahaya apa sih air limbah manusia? Ya, tentu bahaya ya kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi air limbah domestik itu sebetulnya ada dua sisi pengolahannya, off-site dan on-site. Nah, on-site ini sebetulnya yang kita kelola dengan perorangan. Untuk individu ada septic tank. Nah, tapi ini juga belum tentu aman. Apa sebabnya? Karena septic tank ada peraturan standarnya SNI yang dikeluarkan oleh Menteri PU. Tidak boleh mencemarkan lingkungan. Septic tank itu hanya menangkap lumpur sebetulnya. Bahwa effluentnya itu akan kemudian akan dibuang. Nah, ini barangkali yang banyak kecenderungan, apalagi kalau septic tanknya bocor. Sangat berbahaya, artinya menimbulkan banyak macam penyakit. Offsite adalah sistem jaringan, artinya dikumpulkan dengan melalui sistem perpipaan untuk kemudian dilakukan pengolahan. Bedanya black water dan grey water itu apa sih sebenarnya? Air limbah pewarna rumah tangga itu ada dua hal ya. Yang kita kenal, yang satu itu dari dapur, kamar mandi, cucian, yang kita sebut dengan grey water. Itu grey water. Dan itu biasanya dialirkan ke saluran kota, ya, ditampung di saluran kota. Yang kedua yang namanya black water itu adalah air limbah dari kloset, dari toilet. Jadi itu seharusnya kita lakuin apa ya soal limbah domestik supaya nggak mencemari lingkungan? Memang banyak sekali teman-teman yang karena keterbatasan lahan, ya, sehingga buangannya itu langsung dibuang. Ya. Kita kenal yang namanya buang air besar sembarangan, itu kan yang kita sangat kita larang begitu ya. Itu kemudian kalaupun mereka punya toilet, kemudian kemana mereka buangnya? Kalau mau juga kebuang ke sungai ya tentu sama saja. Sehingga harus ada proses pengolahan. Salah satunya adalah bentuk septic tank. Apakah itu septic tank itu dalam bentuknya individual ya, atau komunal? Jadi semua satu community itu dibuatkanlah satu bentuk septic tank komunal. Itu salah satu yang untuk rumah tangga supaya jangan sampai spread atau nyebar ke. Jadi intinya kita manusia yang paling bertanggung jawab dengan semua limbah dan kotoran yang kita hasilkan setiap hari. Dari jawaban pakar lingkungan, ternyata persoalan air limbah ini nggak bisa dipandang remeh. Nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa air. Jadi kebayangkan kalau air yang kita konsumsi atau kita pakai buat mandi dan cuci sehari-hari ternyata mengandung bakteri atau zat-zat yang berbahaya buat tubuh kita. Kotoran dan air limbah tersebut harus melalui tahap pemrosesan dahulu sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan biar aman dan nggak mencemari sungai atau badan air lainnya. Tapi pernah nggak kita bertanya, kemana mengalirnya tinja dan air bekas cucian atau mandi yang kotor itu? Apakah sudah melalui tahap pemrosesan? Kebanyakan dari kita cuma tahu bahwa tinja yang masuk ke dalam toilet akan berakhir di tangki septik. Lalu, air limbah domestik akan mengalir ke parit. Dan kita nggak tahu berakhir di mana. Itu artinya kita masih belum peduli sama kesehatan dan lingkungan kita. Padahal kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kotoran dan limbah yang kita hasilkan setiap hari. Jadi, untuk mempertanggungjawabkannya, kita harus paham bagaimana mengolah kotoran dan limbah yang kita hasilkan.
Tangki septik tempat penampung tinja harusnya kedap dan disedot secara berkala, minimal 3 tahun sekali. Tangki septik yang tidak kedap dan tidak dilakukan penyedotan, lumpurnya akan merembes ke dalam tanah. Pastinya mencemari air tanah yang kita gunakan sehari-hari. Yang lebih menyedihkan, kebanyakan rumah masih membiarkan air limbah domestik mengalir ke parit di sekitar rumah. Parit yang ada di lingkungan kita fungsinya sebagai drainase untuk menyalurkan air hujan agar tidak terjadi genangan di sekitar rumah. Jadi, bukan untuk mengalirkan air limbah domestik dari rumah kita. Jika selama ini air limbah kita masih mengalir lewat parit, berarti sistem pengelolaan air limbah di rumah kita belum benar dan mencemari lingkungan. Harusnya, air limbah domestik itu perlu dikelola secara terpadu dalam sistem pengelolaan air limbah domestik. Untuk menanggulangi persoalan air limbah domestik, pemerintah melalui Kementerian PUPR memiliki program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau SPAL-DS dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPAL-DT. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPLDS dilakukan dengan mengelola air limbah di lokasi sumber. Selanjutnya, lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sistem pengelolaan lumpur tinja. Biar lebih jelas bagaimana sistem ini beroperasi, langsung saja kita berkunjung ke lokasi yang sudah menerapkan SPLDS yang ada di Surakarta, Jawa Tengah. Rumah-rumah di sini sudah menggunakan tangki septik yang aman dan sesuai dengan standar SNI. Di sini ada yang namanya layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT, seperti yang telah berjalan dengan baik di kota Surakarta. LLTT ini program pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal. LLTT ini masuk dalam sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Manfaatnya LTT ini sangat luar biasa bagi kami yang tadinya 2 tahun silam kita membuang air limbah dari rumah langsung ke got kemudian menyalur ke sungai, dan sekarang sudah terbangun SPAL-DS yang dari rumah masuk ke Spiteng yang tentunya secara bersama-sama. Ini terima kasih sekali bahwa kami sangat merasakannya dan sehingga kebersihan, kenyamanan hidup di lingkungan kami terjaga. Yang dulunya tuh bau, tapi sekarang sudah merasa nyaman dan bersih sekali untuk lingkungannya karena tidak lagi ada pencemaran di lingkungan kaitannya dengan PABS. Jadi selain kebersihan lingkungan juga kesehatan ya ini sangat dijaga ya. Suatu sistem pengelolaan lumpur tinja secara lengkap setidaknya harus terdiri dari 4 komponen, yaitu pengendalian tangki septik, penyedotan tangki septik, transportasi lumpur tinja, dan pengolahan lumpur tinja. Diminta atau tidak oleh pengguna tangki septik, penyedotan lumpur tinja dalam LLTT akan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh operatornya. Berbeda dengan layanan on-call, penyedotan tangki septik dalam layanan on-call hanya diberikan jika ada permintaan dari pengguna tangki septik. Lumpur yang disedot tadi nantinya akan dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, disinilah lumpur tinja yang tadi akan diolah supaya ketika dikembalikan ke lingkungan sudah dalam kondisi yang aman. Pengolahan lumpur tinja dilakukan dengan tujuan utama yaitu menurunkan kandungan zat organik dari dalam lumpur tinja dan menghilangkan atau menurunkan kandungan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Sehingga ketika hasil pengolahan ini dikembalikan ke alam, tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain sistem pengolahan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memiliki program sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di SPAL-DT. Sistem ini dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Contohnya bisa kita lihat dari instalasi pengolahan air limbah Sewon yang ada di Yogyakarta.
Dibangun sejak tahun 1995, IPAL Sewon melayani hampir seluruh wilayah kota Yogyakarta. Air limbah domestik dari rumah-rumah warga akan disalurkan ke sebuah tempat penampungan lewat pipa-pipa yang telah dipasang. Nantinya akan ada pengolahan di IPAL Sewon sebelum dialirkan kembali ke lingkungan. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di IPAL Sewon ini telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Yogyakarta. Dari aspek lingkungan, pencemaran air tanah telah berhasil dikurangi dan air sungai pun lebih terjaga dari limbah berbahaya. Dari segi kesehatan, program ini telah berhasil mengurangi penyakit yang timbul akibat pencemaran air. Secara tidak langsung telah meningkatkan kemampuan anak-anak dalam belajar dan produktivitas kerja orang dewasa. Setelah kita melihat dua jenis pengolahan air limbah domestik yang tadi, kalian gunakan yang mana buat di rumah? Jangan ragu untuk cek kembali sistem pengolahan air limbah domestik di rumah kita. Berani bertanggung jawab atas air limbah domestik di rumah kita. Itu artinya kita peduli sama kesehatan dan lingkungan sekitar. Perlu peran serta semua pihak agar program ini dapat berjalan baik. Tak hanya pemerintah, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan air limbah domestik ini. Demi masyarakat yang sehat dan alam yang tetap terjaga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.